بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat beriring salam sama-sama kita hanturkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan hal-hal yang membatalkan puasa. Akhwati fillah, para pendengar semuanya, adapun hal-hal yang membatalkan puasa yang ingin saya sampaikan pada hari ini yaitu tentang ada 9 hal di sini ya. Yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke lubang yang 5 yang sama-sama sudah kita ketahui. Mungkin di antara kita ada yang salah memahami gitu ya. Yang lubang yang 5 ini adalah mulut, hidung, telinga, lubang depan dan lubang belakang. Nah, saya jelaskan sedikit tentang memasukkan sesuatu ke lubang mulut. Nah, syarat membatalkan puasa memasukkan sesuatu ke lubang mulut adalah syaratnya masuk ke lubang mulut kemudian tertelan. Jadi ada kelanjutannya ya. Jadi bukan cuma sekedar masuk ke mulut langsung batal puasanya, tapi masuk ke mulut kemudian tertelan. Namun jika masuk ke mulut saja tapi tidak tertelan, maka itu tidak membatalkan puasa. Misal teman-teman atau para pendengar semuanya ingin merasakan menyicipi makanan ya, masakan gitu, punya hajatan besar, khawatir rasa yang disuguhkan nanti tidak enak, boleh dicicip asal tidak ditelan kemudian diludahkan kembali. Namun itu hukumnya makruh ya, karena itu tadi ya, syaratnya batal ketika masuk ke dalam mulut itu adalah tertelan. Kemudian masuk sesuatu ke dalam hidung, ini masih di poin pertama ya, masuk sesuatu ke dalam lubang hidung. Itu juga tidak serta-merta masuk ke hidung langsung batal puasanya, tapi ada batasan-batasannya. Nah, batasannya sampai di mana? Pada posisi di sini, ketika kita merasakan sakit perih di sini nih. Nah, jadi itu yang membatalkan puasa. Tetapi jika masih bagian luar yang masih punya hobi, ngupil nih ya, di bulan Ramadan kalau mau melanjutkan hobinya tafadhol, asal selama menjaga adab-adab ngupil, tidak di khalayak ramai seperti itu ya. Jadi ketika kita mau mengorek di bagian luar itu tidak membatalkan puasa seperti itu. Kemudian masukkan sesuatu ke telinga. Nah, telinga juga punya batasannya, jadi tidak hanya begitu serta-merta masuk sedikit langsung membatalkan puasa, tapi ada batasannya. Jadi selama semua jari kelingking kita, maka itu tidak membatalkan puasa. Namun ketika teman-teman membersihkan telinga menggunakan cotton bud, memasukkan ke dalam lubang itu, nah itu membatalkan puasa. Kemudian lubang depan dan lubang belakang. Poin yang kedua adalah muntah. Nah, muntah yang di sini yang dimaksud adalah muntah dengan sengaja ya. Jadi muntah dengan sengaja. Jadi kalau ada ibu yang hamil muda, tiba-tiba di pagi hari setelah sahur, kemudian beliau merasakan mual dan kemudian muntah, itu tidak membatalkan puasa. Begitu juga ketika di saat kita di bulan puasa atau di saat sedang berpuasa melakukan perjalanan, kemudian kita muntah di kendaraan atau dalam perjalanan, itu tidak membatalkan puasa. Jadi muntah yang maksud di sini adalah muntah dengan sengaja, kan muntah, misal memasukkan jari ke tenggorokan sehingga membuat kita muntah, atau sengaja mengambil sesuatu yang memancing agar kita muntah. Nah, itu yang membatalkan puasa. Yang ketiga adalah bersenggama meski tanpa keluar mani. Ya, jadi bersenggama meski tanpa keluar mani. Jadi para pendengar yang dirahmati Allah, Umi dan Abi, para suami istri, mohon menjaga adab-adab dan sikap-sikap kita selama menjalankan bulan puasa ya. Kemudian yang keempat adalah keluar mani dengan sengaja. Nah, di sini keluar mani dengan sengaja, mohon maaf, mungkin di sini maksud seperti
menyengajakan gitu ya keluarnya mani. Tapi jika hal itu dilakukan dengan secara tidak sengaja, misal di saat tidur siang, kemudian mimpi basah, nah itu tidak membatalkan puasa. Yang kelima adalah haid yang biasa dialami oleh kaum wanita. Kemudian poin keenam adalah nifas. Yang ketujuh melahirkan, yang kedelapan hilang akal. Nah, hilang akal di sini ada 3 tingkatan ya. Yang pertama adalah gila, di mana seorang yang hilang akal karena gilanya, meskipun dia gila hanya beberapa menit, mungkin ada penyakit seperti itu ya, tiba-tiba sedang waras, dia mengalami gangguan jiwa. Nah, meskipun hanya sesaat kemudian dia kembali tersadar, nah itu tetap membatalkan puasa. Pada tingkatan kedua yaitu pingsan. Nah, pingsan di sini berbeda tadi dengan gila ya. Kalau pingsan itu jika dia pingsan dari sahur sampai dengan Isya, itu membatalkan puasa. Namun jika dia pingsan dari sahur sampai dengan siang hari, kemudian tiba-tiba dia melek gitu ya, melek di siang hari, kemudian pingsan lagi, begitu lihat matahari pingsan lagi gitu kan, nyambung lagi pingsannya sampai dengan Isya, nah itu tidak membatalkan puasa. Yang ketiga adalah sengaja tidur nih sampai dengan Isya, itu juga membatalkan puasa. Yang terakhir sini adalah itu tentang posisi terakhir, murtad ya. Murtad itu mengingkari tentang syariat, baik itu ingkar terhadap kenabian, ingkar terhadap iman kepada surga, ingkar kepada keberadaannya neraka, ingkar tentang aturan-aturan yang sudah Allah tetapkan. Maka di sini adalah poin-poin yang membatalkan, bagian dari membatalkan puasa. Demikian saja akhwati fillah pada semua para pendengar, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.